siang. Selamat siang, Bapak Ibu semua, peserta ngabuburit Pengda Jateng, Relawan Jurnal Indonesia, yang saat ini series ke-6 dengan tema predatorial jurnal atau teknik bagaimana kita mengenali ciri questionable dan predatory jurnal. Materi ini nanti kurang lebih sekitar 1 jam akan disampaikan oleh Pak Faisal berdasarkan dari pengalaman penulis sebagai penulis dan sebagai pengelola jurnal. Ini saya kenalkan terlebih dahulu Pak Faisal, Dr. Faisal Rusdianto, merupakan dosen di UIN Surakarta. UIN Surakarta ya sekarang ya Pak Faisal. Salah Apa tiga, UIN Salatiga? salah tiga. Beda, beda. Bukan, ya. Ya, mohon maaf, koreksinya terima kasih Pak Faisal. Jadi UIN Salatiga bidang linguistik ya Pak Ya, Faisal, linguistik. dan beliau beliau mengelola jurnal di Sinta 2 dan Scopus. Pada saat kesempatan hari ini, beliau bersedia memberikan pengetahuan dan pengalamannya selama kurang lebih 1 jam, nanti membersamai dengan kita. Sebagai informasi, Pengda RJI wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan ini terakhir itu adalah di hari Sabtu besok, tepatnya itu adalah di tanggal 14. Nah, 14 pukul 1, tema yang terakhir adalah mengenai penulisan artikel ilmiah yang akan disampaikan oleh Profesor Tony Zaluku. Nah, beliau pakar penulisan di Pengda Jateng, RJI wilayah Jawa Tengah. Nah, untuk singkat waktu, Pak Faisal, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Monggo, Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Selamat siang, Mas Arif, Mas Dr. Arif Zainuddin dan Bapak Ibu semua. Kalau bisa kameranya di open ya. Ini saya seperti siaran radio ini, podcast. Oke, Mas. Enggak apa-apa. Baik, em, kali ini saya akan membawakan materi. Sebentar, saya share screen. Ya, Nggih. Materi yang berjudul mengenali ciri questionable dan predatory journals, ya. Pada acara ngabuburit, ya, ngabuburit RCI Jateng pada hari Kamis ini. Bapak Ibu semua, kenapa saya mengangkat tema ini? Alasannya karena sudah sering terjadi, ya, sudah eh, sering terjadi banyak orang yang tertipu, ya, banyak orang yang tertipu. Jadi kadang-kadang mesake ya, sudah bayar berjuta-juta gitu. Ada seorang ibu dari BRIN itu, dari BRIN. Tertipu sampai 60 juta totalnya. Jadi dia ke Pialang itu, Pialang. Pialang terlalu indah ya, makelar publikasi gitu. Jadi itu sampai 4 kali dan ditipu terus gitu. Nah, jadi dan itu ternyata banyak yang seperti itu ya. Bahkan dari kalangan dosen-dosen dan sebagainya yang tidak tahu bagaimana status jurnal itu ya. Nah, nanti akan saya berikan penjelasan tentang ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya dan eh, jadi saya bedakan antara questionable dan predatory journal. Ya, kalau questionable itu ibaratnya penyakit kanker ya baru stadium 1 2 ya mungkin ya baru tahap awal. Kalau predator itu sudah mainnya barbar ya, sudah
Grad itu ya. Oke. Eh, berikutnya materi bisa diunduh di Zenodo ya. Nah, sesuai dengan judulnya sudah saya share di mana itu di kotak komentar juga. Oke. Nah, satu hal yang unik pada jurnal-jurnal ini ya, ada jurnal ini itu sifatnya yang sering kena itu mesti Kalau pakai ini dulu. terkait dengan Scopus ya, bukan WOS ya yang bermasalah ya, bukan Web of Science. Karena memang kalau khusus di Indonesia, Scopus itu diglorifikasi dibandingkan dengan Web of Science ya. Jadi artinya orang itu memang ya Scopus itu. Coba tanya anak-anak yang sedang S3 itu, guru. Scopus ini dirasani dosennya harus Scopus gitu. Nah itu eh, padahal Web of Science itu kalau di luar negeri, kayak di Turki, Pakistan, India, Iran, Thailand, Malaysia itu, nah itu setara dengan Scopus ya. Cuman di Indonesia itu mungkin enggak ini ya. Dan memang enggak banyak jurnal yang terindeks Web of Science itu enggak banyak ya. Saya pernah kolaborasi dengan orang Jawa Timur yang nulis di Malaysia itu, cara tulis S3 itu dua Scopus, dua WOS. Wah, luar biasa. Dua Scopus, dua WOS. Kita satu aja udah kemat-kemut ya udah belum komen ya ini dua Scopus dua WOS gitu ya, mungkin karena di sana ekosistemnya itu Mas Arif ya, ekosistemnya mendukung, artinya memang dana penelitiannya cukup, akses gratis ke Scopus dan WOS itu juga terbuka luas gitu ya, dan dosennya belum tentu mau dijadikan co-author itu ya, jadi enggak model saya ikut ya saya disebutkan wajib loh ya kalau enggak. Nah, jadi artinya kalau memang tidak terlibat dengan kepenulisan dan riset ya enggak ikut gitu loh. Ya, ya kayak kalau saya bimbing skripsi masa ya saya jadi penulis dua ya. Padahal ya bimbingannya itu harus bolak-balik berkali-kali ya. Ya, oke. Jadi persoalan karena diglorifikasi itu menjadi wajib ya lulus S3 wajib untuk menjadi guru besar ya. Kalau di BRIN itu sangar ya, di BRIN itu insentifnya banyak tapi ya syaratnya Scopus gitu ya. Kalau naik pangkat harus Scopus Q1, Q2 atau apa gitu. Akhirnya membuka peluang bagi makelar gitu ya. Jadi namanya orang kepepet itu ya, gitu. Ada jasa Q1 itu. Biayanya 70 juta ya. Luar biasa ini ya. Biaya publikasinya hanya 30 juta edisinya, tapi biaya pendampingannya 40 juta. 40 juta itu buat dari nol atau gimana? Atau memang sudah punya hubungan dengan orang jurnal? Ini kan nggak tahu juga ya. Ya. Nah ini intermezzo aja ya. Termasuk juga adanya praktik jual beli jurnal ya. Jurnal yang saya kelola itu kalau di kampus saya ada dua jurnal terindeks Scopus, Q1 bidang studi Islam dan Syariah. Kalau saya sendiri mengelola jurnal Sinta 2 bidang English Teaching terindeks Web of Science gitu. Nah itu banyak sekali yang pengen beli gitu. Bahkan tawarannya sampai 40.000 dolar. Ya. 40.000 dolar ya 600 jutaan ya, setengah miliar lebih gitu. Nah ini saya jawab I do apologize, I disagree gitu. Nah, saya bilang wah saya mintanya 100.000 dolar gitu. Saya ngeprank dia sebetulnya. Dia nulis nama saya Dr. Isdinato, salah nulis ya. Ya. Nah, ini ada postingan dari Profesor Arif Ansori, guru besar ilmu ekonomi Unpad, sudah hampir 27.000 artikel kita publish di jurnal laba-laba ya, PPJ, ya, PPJ, ya. Potentially Predatory Journal. Ini repot ini ya, termasuk yang red flag itu, kampus-kampus yang red flag itu ya kampus-kampus yang besar di Indonesia yang publikasi Scopus Doc-nya sampai lebih dari 1.000 artikel ya. Kalau di kampus saya enggak banyak ya karena publikasinya sedikit, enggak sampai 1.000 ya.
Ya, jadi eh, definisi PPJ itu ada di link ini. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, nah kemudian ada artikel yang terbit di Springer, ya, yang di situ menyebutkan this show that Indonesia is the top two countries, the other is Kazakhstan, for publication of article in predatory journal which publish anything but demand payment for privilege of publishing. Ya. Jadi Indonesia ini termasuk red flag bagi jurnal-jurnal luar negeri. Jadi hati-hati sama penulis Indonesia katanya. Kalau terlalu banyak orang Indonesia nanti discontinued gitu. Jadi kita ini mengerikan ya, berbahaya itu, berbahaya bagi pengelola jurnal luar negeri karena biasanya kalau sudah ada satu orang yang bisa terbit di situ, yang lain ikut semua itu. Ya, mungkin karena diwajibkan Scopus tadi untuk lulus ya. Ya, jadi eh, sampai dibilang higher education in Indonesia itu one of the most corrupt in the world, a sad milestone, pencapaian yang menyedihkan. Ya, ini buat ini ya background aja. Kemudian keprihatinan dari Prof. Istadi Undip, beliau ini adalah asesor senior, ya. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran semacam ini, ya. Bahkan ada nomornya admin 2, admin 3, meminta Sinta berapa terbit cepat dan sebagainya. Jaminan terbit LOE cepat, nah, ini. Jadi repot gitu, ya. Ini. Kemudian ini, ya, jurnal yang dari ratusan sampai tembus 2000 halaman, ya. Kita dengan mudah bisa melihatnya di Garuda, ya, Garuda. Ini kan sebelah kiri ini ada. Nah, sekarang kalau tahun 2025, 2026 itu sudah sedikit sekali, terbitannya hanya 30 dan sebagainya itu. Ya. Nah, ini juga ada mahasiswa di kampus saya pasca yang katanya bayar 1,5 juta 1 bulan itu terbit itu. 1 bulan terbit dengan review yang sangat ringan gitu. Reviewnya sangat ringan, pokoknya lolos, bayar lolos. Nah ini repot ya. Sinta 3 akhirnya kalau kita cari di Sinta NA, not available. Jadi discontinue. Ya. Oke. Nah ini info dari Bang Rofi Rahim, jurnal yang sangat aneh ya menurut saya. Jurnalnya namanya Sebold ya. Sebold Report ya. Itu fake domain ya. Kalau dilihat di Scopus source ID itu trade journal ya. Jadi metadata yang diindeks oleh Scopus berasal dari majalah khusus tertentu, bukan dari artikel ilmiah online. Nah, jadi trade journal. Jadi kalau sudah terbit di situ, sebaiknya ikhlas saja. Jika ada yang menawar di situ, sebaiknya ditolak. Itu. Ya, tentang Sebold itu kalau kita googling itu nanti akan ketemu kira-kira 4 atau 5 jurnal. Nah, saling memfitnah satu sama lain ya. Hati-hati sama seboldreport.org ya. Itu predatory. Yang benar saya. Yang bilang saya itu sebold.com. Nah, itu juga ternyata dua-duanya palsu semua. Jadi gimana ya? Yaitu perbuatan orang mana nggak tahu. Orang Indonesia atau orang mana. Jadi karena yang satu hal yang menarik Bapak Ibu, kalau jurnal itu walaupun ada kalau di Scopus bisa dicek ya statusnya. Kalau di Skimago itu kadang orang tuh ini masih Q3 kok, masih Q4 gitu loh. Padahal Skimago itu sering terlambat ya. Infonya itu terlambat 2 atau 3 tahun gitu. Kemudian yang satu hal yang lemah adalah di Skimago itu kadang tidak ada homepage-nya itu loh. Nah, misalnya kami di IJIMS itu dari OJS 2 IAIN Salatiga Ajit IJIMS misalnya /IJIMS. Itu ketika kita migrasi jadi UIN Salatiga Ajit IJIMS misalnya. Itu nah kalau yang di homepage itu masih yang IAIN itu masih bisa dilacak dan ada announcement bahwa pindah. Jadi walaupun kalau ada homepage-nya masih bisa dilacak walaupun mungkin itu alamatnya lama ya, alamat lama. Karena kami itu dari Stein Ajit jadi IAIN Ajit jadi UIN Ajit. Jadi kemungkinan
domainnya itu berubah itu loh, berubah dan lanjut itu biasanya. Ya. Nih. Oke, ada namanya JPPW dan JPSP. Nah, ini kayak gini kan yo mumet itu. Ini yang mana ini? Yang asli yang mana? Itu loh. Dan masang-masang itu ya bisa aja. Saya juga bisa kok. Cuman masang-masang. Kan udah disediakan HTML-nya itu. Q1, yang satunya kok Q2. Itu loh. Ini namanya anu ya, anak kembar atau gimana ya. Tapi yang satu asli, yang satu palsu gitu. Itu. Nah, ini kalau sudah gini terus gimana? Biasanya ya ada mahasiswa di kelas itu dilaporkan sama dosennya, katanya artikelnya terindeks Scopus tapi baru ada di Google Scholar lah piye. Di Scopus database-nya enggak ada, adanya di Google Scholar. Lah kok percaya Google Scholar itu. Saya bisa Google Scholar itu ya. Ya, oke. Jadi JPPW, yang JPPW itu discontinued, orang Indonesia banyak yang publish di sini ya. Jadi coveragenya hanya sampai 2020. Nah, biasanya kadang banting harga ya, kayak pasar malam itu loh. Nah, sudah hari terakhir itu banting harga itu ada gitu. Ketika discontinued itu yang ditampilkan yang skimagonya. Skimago masih Q1 loh, masih Q2 loh itu. Karena skimago itu terlambat, nah, lumayan itu. Sudah bangkrut tapi masih bisa itu nyari tambahan. Nah, ini mesak gitu ya. Oke. Nah, ini Journal of JP JP JPSP lah itu loh. Jeneng jurnal loh yang ngolah maleh kayak orang idenya nggak jelas itu. Dulu namanya Positive Psychology and Wellbeing. Kok jadi Journal of Positive School Psychology. School itu aliran ya, aliran psikologi positif. Nah ini namanya eh, fokusnya di Pak Helmi itu, Pak Helmi sama Prof. Baiti itu yang psikohumaniora UIN Semarang itu bisa terindeks Scopus karena berani mengambil positif psikologi dan clinical psychology ya. Oke. Oke, terus ini Scopus contemporary kosong itu ya. Oke. Eh, Bapak Ibu, cara untuk ngecek ya itu kita bandingkan yang kiri sama yang kanan itu ya. Ya, ISSN online. Nah, ISSN itu kan ada yang online, ada yang printed ya. Nah, ini berbeda, mungkin ada yang printed, ada yang online ya. Itu nanti di road ISSN ya. Cek di road ISSN itu. Nah, yang benar itu alamatnya di Turki. Tapi yang ini kok alamatnya India gitu. Hati-hati ya, ini baru impor Mahindra itu. Impor untuk Koperasi Merah Putih ini, barang rongsokan katanya ya. Oke, jadi eh, dan kemudian juga sayangnya pakai Gmail semua ya. Sebenarnya kalau jurnal uangnya ratusan juta miliaran masuk ya Gmail ya. Jadi harusnya kan memanfaatkan domainnya itu kan bisa digunakan untuk paling tidak ya editor terus alamat webnya gitu ya gitu. Ini repot. Ya. Ya. Kemudian nah ini kita bandingkan ISSN-nya ya, beda ya, ternyata beda ISSN. Ya, ya ini baru pengecekan ya, pengecekan ISSN. Ya, kemudian ini JPPW. Jadi apakah ini jurnal yang berbeda ya? Ini baru ISSN-nya ya. ISSN ini eh, harus dicek lagi nanti di akun Scopus yang berbayar ya. Ini baru pengecekan awal. Nah, kemudian ada jurnal namanya aneh banget ya. DXBZ, jurnal dari Cina ya. Jadi
Ini pengalaman mahasiswa yang dari orang jurusan bahasa Inggris yang terbit di jurnal berbahasa Cina, aslinya berbahasa Cina tapi diinggriskan gitu ya. Ya, jadi ya ini contohnya ya. Nah, ini yang saya bilang karena kelemahannya percaya kepada skimago itu ya. Percaya pada skimago jadi tidak memeriksa di Scopus database yang berlangganan ya. Kalau Mas Arief melihat ini yang asli yang mana, Mas? Kalau jurnal dari Hunan University itu yang mana kira-kira itu? Ya, jadi ya Ya, ke kanan. kanan ya. Jadi jurnalnya itu jurnal Natural Science itu. Coba lihat judulnya itu. Mm-mm. Politeness Strategy for Vampires versus the Bronx Movie lah. Strategi kesopanan pada film vampir. Vampir. Nah, itu kan itu sudah dari nama jurnalnya sudah bermasalah kan. Kok jurnal bidang linguistik bisa kesasar di Journal of Natural Science ya, itu kan itu. Ini makanya memang perlu sekali mahasiswa S3 itu perlu mendapatkan hidayah masalah ini. Kalau tidak dapat hidayah nanti repot ya. Kebelasuk-belasuk itu. Itu kalau dicek nama jurnalnya ini, itu nanti keluarnya ya kanan itu. Dan kalau diklik itu ya tentang membuat jembatan, membuat apa itu saluran air gitu, ora enak bangsa, tidak ada politeness strategis itu tidak ada dan tidak muncul memang gitu. Nah ini kan mesake ya, tapi ya bayarnya berapa itu $600 wis. Kalau ngapusi ya, ya murah itu murah ya enggak murah. $600 itu berapa itu ya terus. Artinya jangan sampai terjadi begitu karena tidak hati-hati. Ya, jadi jurnal jurnal yang laris manis Q1 cuma 120 tapi jurnalnya palsu. Yang Zhonggu Kuangyi Dagu Swibu gitu, ya. Ya pinter ya, itu pakai .ch, .china, pinter itu, bukan .nk Nigeria itu bukan. Jadi, ya, bukan acit bukan, tapi pakai ch. Berarti yang benar itu yang di atas, karena jurnalnya terindeks di Science Direct, ya gitu. Ya ini, lah ini menurut Mas Arief gimana? Yang mantep yang kiri loh Mas, ada kuartil-kuartilnya loh itu. Wah, tenanan loh kira sembarangan nah, gitu. Jadi orang itu ndelok ae wah kita mantep sing kiri gitu. Sing kanan ini ora patek mantep padahal saya direct ya. Saya direct. Dan itu kayaknya apa close access ya. Ora patek buka-buka itu ora patek gampang didelok itu ya. Gitu. Jadi ini kan sangat membagongkan ya itu. Ya kalau orang orang nggak paham itu kan ya gitu. Jadi wah ini anu Skimago enak kok. Nah, itu ya. Karena kalau di Skimagonya itu memang tidak ada homepage-nya. Itu loh yang menyedihkan ya. Itu bolak-balik agar bahas Skimago itu malah jadi salah kadang ya. Ya, jadi eh discontinued ini ya. Oke. Nah, ada lagi ya. Eh, ini sengaja yang palsu kiri yang benar kanan. Jadi Mas Arief sudah bisa menebak pola saya masang gambar. Sing palsu kiri, sing bener kanan. Itu ini dibolak-balik itu. Itu wai guo yu yan yu wen gua pemenang ini. Itu alamat webnya panjang banget itu. Wai guo yu yan yu wen gua ch ch gitu. Nah itu yang terindeks itu yang kanan, yang kiri itu enggak. Mesti gue dipasang skimago gitu, ranguati. Sak wit Elsevier dipasang lah itu. Jadi cara ngeprank-ngepranki anu ya, ngepranki anu banget ini. Enak gambari Elsevier. Yang kanan itu Oppo kayak majalah ya. Gitu. Ya, jadi saya cek ya itu ternyata .com ya bukan .ch. waiguyanyuenwa.com versus VLC Hunu Edu CN itu. Ya, jadi di cloning ini namanya cloning ya. Dengan modal
domain 200.000 dan hosting 600.000 sampai 1 juta sudah bisa itu mengudara itu. Asal setiap tahun bayar lancar atau dibayar langsung 5 tahun ya. Ya, tapi yang namanya penipu ya, penipu itu ya enggak halal itu ya. Susah lihatnya ya. Nah, kalau lihat di Scopus itu di source-nya sumber aslinya berbahasa Cina itu. Betul. Jadi ya wes pokoknya Cina kabeh, ora enek sing bahasa Inggris ora enek itu. Ya. Nah, ini contoh. Ada artikel di Huaiguo Yuan Yu tadi yang kiri itu The Evolution of Historical Perspective in Julian Barnes Novel. Autornya Yifan Meng ya. Ada, tapi pencariannya tidak ada. Terus dicari di Scopus database tidak ada. Intinya itu tidak ada. Nah, ini Q1 bayarnya cuma $395 lah, murah ini. Tapi kalau predator kan nggak berguna ya. Ada lagi Indigenous Dayak Language of Mali Ribun Bidayuh Somin Kalimantan, orang Indonesia nih ya. Itu juga tidak muncul di Scopus Database. Nah, banyak orang Indonesia dan Bangladesh yang terjebak di sini ya. Ya, maka waspadalah, waspadalah ya. Ya, ada lagi Journal of Biomechanical Science and Engineering. Nah, yang palsu jbse.org, yang asli GST Go JP, jurnal Jepang ya itu. Ya. Oke. Nah, makanya Bapak Ibu semua kalau melihat jurnal itu ada 3 prinsip: think, check, and submit. Ya. Jadi kalau mau memilih jurnal yang bereputasi itu harus dipikir dulu ya. Ya kayak tadi jurnal Natural Science, tapi kita mau kirim artikel linguistik, apa ya masuk itu loh. Dari judulnya aja sudah nggak masuk gitu. Terus cek ya, dicek semua gitu ya. Kayaknya di web Think, Check, and Submit itu ada aplikasinya itu untuk ngecek. Tapi ngeceknya kayak akreditasi, suruh ngecek satu-satu, memasukkan ISSN, terus malah mumet itu. Kan biasanya orang itu maunya ini ya, maunya praktis itu. Pak Faisal, ini predator enggak apa enak banget. Ngomong-ngomong ini, padahal ngecek itu ya harus masuk di Scopus Database dan banyak pertimbangan gitu. Kadang-kadang malah takut itu, saking percayanya orang itu jadi, mana nek jebule palsu aku sing kena. Ya, saking percayanya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ada jurnal namanya Helion ya. Helion ini. Jurnal namanya Helion. Nah, itu eh, jurnalnya itu sampai 17.000 docs tahun 2024 itu. Bayarnya ya kalau open access $2.000. Iya, aman-aman baik karena punya Elsevier ya itu. Ini kayak standar ganda itu. Kalau jurnal-jurnal yang lain kalau melonjak publikasi kena red flag ya, kena green light itu. Tapi kalau punyanya sendiri aman-aman baik. Nah, ada seorang kawan submit di Helion katanya ini jurnal sapu jagat multidisciplinary itu reviewnya 1 tahun, revisi 15 kali, habis itu bayar $2.000. Luar biasa ini. Oh, mau-maunya itu disiksa seperti itu. Sudah revisinya berat, lama, bayarnya mahal, itu ya dilakoni. Ya, Q1 itu punya mbahnya itu, Mbah Elsevier itu. Ya, oke. Kalau saya kebetulan orang linguistik sama ELT, English Language Teaching. Nah, biasanya saya menyarankan ini ya. Ada yang free, tapi ya lama mesti ya itu. Kalau yang nomor 3 itu bermasalah itu, ya. Yang nomor 3 itu ternyata bermasalah. Walaupun bayarnya $295 punya Jogja itu. Nah, kebetulan beberapa jurnal di bawah IAS Score publishernya itu gulung tikar semua ya, gulung tikar semua. Jadi jurnal bidang apa itu, komputer, bidang elektro, yang bahasa cuma ini, cuma yang IJRI itu ya. Biasanya kalau jurnal di bawah satu publisher itu pada gulung tikar, 4 jurnalnya gulung tikar, yang ini nunggu gulung tikarnya, tapi kok orang digulung-gulung.
Mungkin amalannya kuat ya, puasa-puasa mungkin ya. Jadi, oke. Nah, Cakrawala ini termasuk jurnal UNY ya. Ini kayaknya agak berat karena jurnal-jurnal kampus itu lama ya. Kemudian Ijole itu juga lama juga ya. Pertanika saya pernah submit di reject ya, 3 bulan terus di reject itu. Ya, mengalami itu pengalaman di reject. Ijal itu juga 2 bulan di reject itu, gara-gara suka tanya-tanya. Sering tanya langsung di reject. Gimana jadi enggak, kalau nanya-nanya itu enggak langsung dijawab itu, malah dikasih jadwal jam kerja kami Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam, karena saya WA-nya jam 5 sore, mungkin melanggar aturan itu, harusnya jam 4 ya. Ya, oke. Kalau wacana UI itu agak susah karena per tema ya. Tema budaya Jawa, budaya Cina, tema sejarah Indonesia tahun sekian itu agak susah. Jadi enggak, menyesuaikan tema itu bisa 5 tahun, 10 tahun sekali ya. Ya. Jadi publish or perish ya. Jadi yang namanya jurnal ini sebetulnya eh, merupakan literatur yang ideal sekaligus sering dijadikan referensi ya, untuk skripsi, tesis, disertasi ya. Nah, maka jurnal itu ada yang layak, ada yang tidak layak. Ada jurnal terakreditasi dan jurnal bereputasi ya. Kalau terakreditasi berarti itu jurnal nasional, masuk di Sinta ya. Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Kadang-kadang ada pejabat yang tidak paham ya. Ya, kita tuh harus meningkatkan level Sinta itu supaya dari level 1, 2 naik jadi level Sinta 5 atau 6. Pikirannya level level tertingginya itu Sinta 5 sampai Sinta 6, kayak kalau naik Gojek itu bintangnya bintang 1 itu ya suspend, bintang 5 itu beda ya. Jadi yang tertinggi itu Sinta 1, Sinta 6 paling bawah. Semua jurnal yang statusnya sudah terakreditasi praktis menjadi jurnal nasional yang sudah layak dijadikan referensi. Lalu apa yang dimaksud jurnal bereputasi ya? Istilah bereputasi, reputable journal itu cakupannya lebih luas. Nah, jurnal yang punya kriteria internasional dan terindeks ke situs database bereputasi. Hanya ada 2, Scopus dan Web of Science ya. Nah, Copernicus dalam tanda tanya ya, Copernicus. Kalau DOAJ itu bagus, kalau Copernicus itu dalam tanda tanya ya. Artinya semua jurnal internasional yang sudah masuk dalam database itu adalah jurnal internasional bereputasi ya. Nah, ciri-ciri jurnal bereputasi ya, cirinya struktur memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan ya. Kalau panjenengan semua coba ke Emerald atau ke Taylor Francis dan sebagainya, itu luar biasa itu. Mengisi formnya itu banyak itu, terutama yang pakai aplikasi manuskrip sentral atau Scholar One itu harus pakai ORCID ID. Dan kalau kita memasukkan ke author, promotor, dan co-promotor harus tahu Scopus ID, ORCID ID-nya ya. Kalau untungnya punya ya, coba kalau nggak punya ORCID ID. Saya itu pernah membuatkan ORCID ID pakai email saya yang lain. Gitu. Jadi membuatkan ORCID ID ya. Nah, seperti membuatkan Google Scholar orang lain itu pakai email yang lain. Sudah memiliki SSN menggunakan bahasa resmi PBB ya. Saya lihat di Malaysia itu ada jurnalnya campur bahasa Inggris sama bahasa Malaysia. Memiliki terbitan versi daring. Kalau tidak punya versi cetak tidak apa-apa, yang penting online. Dikelola secara profesional, punya dewan editor, diterbitkan dalam satu terbitan ya. Ada yang setahun itu terbit 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Tapi ada jurnal itu 1 tahun hanya 1 kali terbit. Nah, namanya jurnal Kukila, ilmu ornitologi, ilmu tentang burung ya. Itu bisa Scopus itu yo, saya bayangkan nyari artikelnya mesti susah karena jurnal tentang penelitian burung secara ilmiah ya, bukan burung manggung, itu bukan bulunya bagus, bukan, tapi
burung di kepulauan Pasifik, di kepulauan mana gitu. Jadi pakai bahasa Latin semua itu judul-judul artikelnya. Ditulis oleh penulis minimal dua negara itu berarti Indonesia sama Malaysia misalnya gitu. Terindeks di database internasional. Oke. Kemudian memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, ya. Ya, untuk menentukan suatu jurnal internasional sudah berputar atau belum adalah dilihat dari struktur penulisannya. Biasanya konsisten ya. Biasanya menyewa layouter ya, dan ada proofreader itu dicek benar ya. Itu karena ya biasanya kalau jurnal Daskop itu salah dalam bahasa sedikit aja tuh dipermalukan ya. Karena ada satu jurnal di Indonesia yang di satu itu mengawali kalimat di abstrak itu tidak memakai subjek ya. For many years see the phenomenon, nah itu jadi tidak ada subjeknya, itu ya dibully di sosial media itu. Masuk tulisan tidak ada subjeknya. For many years see saw ya. For many years saw that bla bla bla, jadi dibuat past tense ya. Oke. Jadi biasanya ada pola yang sangat bagus dan konsisten ya, dan menggunakan bisa pakai IMRAD ya. IMRAD itu introduction, method, result and discussion, dan uh, research and discussion ya. Ada yang non IMRAD juga ada, tapi biasanya ada pola-pola yang bagus ya. Kalau struktur penulisan saja kacau gitu ya, tidak bisa disebut sebagai jurnal. Nanti mirip kayak majalah ya, kayak majalah populer, kayak majalah Prisma, Horizon, Intisari, itu majalah zaman dulu itu masih ada enggak ya. Nah, sedangkan jadi semua narasi dalam jurnal didasarkan pada bukti. Jadi argumen-argumen itu harus ada buktinya. Ya, jadi kalau hasil dari penelitian ya harus ada pembuktian gitu, dan bisa diverifikasi oleh orang lain. Nah, jika narasi atau apa yang disampaikan di dalam jurnal adalah opini semata, maka tidak bisa disebut sebagai jurnal. Ya, jadi ada kaidah-kaidah apa ya? Jadi bukan omon-omon ya, bukan pendapat pribadi, tapi ada referensinya gitu loh. Ada misalnya kalau orang sejarah itu ada yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu dari Sleman ya. Sulaiman, Sulaiman, Sleman, Sulaiman. Ratu Saba itu dari Wonosobo karena Saba, Saba, Sobo. Ya. Jadi itu gimana itu? Karena kalau orang sejarah itu pembuktiannya gimana itu? Kok iso dari Sleman karena kebetulan namanya sama, apakah itu cocokologi dan sebagainya. Jadi, kemudian sudah memiliki ISSN ya. Nah, Bapak Ibu yang mengelola jurnal sekarang mengurus ISSN itu susah banget ya, susah banget. Saya mengelola jadi sekjen di satu asosiasi ilmuwan itu ada proceeding ya. Proceeding itu saya pakai OJS, saya daftarkan ISSN itu, revisinya bolak-balik sampai berkali-kali, nanti capek ya. Sampai males saya mau saya ini sudah nggak pakai ISSN nggak apa-apa. Proceeding itu biasanya tidak ada akreditasi proceeding gitu ya. Yang penting muncul online dan ada DOI. Ya, memang terutama karena banyak kasus penerbit buku yang belum tikar kemudian pindah jadi PT, CV, publikasi, makelar-makelar tadi. Ya. Di grup Facebook saya pernah melihat ada orang bertanya apakah ada jurnal Sinta 3 bidang ekonomi yang 3 hari langsung keterima atau 1 hari keterima. Saya kira itu cuma lelucon. Ternyata ada yang menjawab 2 orang dan menyebut nomor WA. Hubungi saya. 1 hari keterima, 3 hari keterima. Nah, ini kalau ketahuan orang-orang BOAJ, ya, BOAJ lah. BOAJ itu kan Directory of Open Access Journal. Itu mesti jurnal itu akan dikeluarkan dari DOAJ ya. Kalau seperti itu ya. Karena kalau idealnya proses dari submit sampai publish itu paling tidak 8 minggu ya.
Jadi 2 bulan itu proses yang wajar, artikel masuk, dinilai editor, dinilai oleh editor in chief, dewan editor, baru nanti ke reviewer 1, 2, kadang-kadang reviewernya 3 atau 4, bahkan di IJR itu sampai 5 reviewernya. Itu tidak mungkin sehari, 3 hari, tidak mungkin, mesti berbulan-bulan. Kemudian menggunakan bahasa resmi PBB, bahasa Inggris, Rusia, Mandarin, Arab, Perancis, dan juga Spanyol. Kalau bahasa Indonesia baru UNESCO ya, diakui UNESCO tapi belum ya, resmi seperti itu. Di luar dari bahasa resmi itu, maka suatu jurnal belum bisa disebut jurnal internasional apalagi bereputasi. Nah, maksudnya begini, sebetulnya kalau ada kasus di IPB itu jurnal yang full text-nya berbahasa Indonesia, tetapi judul abstrak kata kunci itu bilingual ya. Termasuk di Web of Science itu ada yang berbahasa Brasilia, ada bahasa Portugis dan bahasa Turki ya. Nah, itu bisa terintegrasi di Web of Science padahal full text-nya bahasa-bahasa yang tidak masuk di bahasa PBB tadi. Karena apa? Judulnya bilingual ya. Kalau Turki ya Turki Inggris, abstraknya Turki Inggris dan kata kunci Turki Inggris dan ada referensi berbahasa Inggrisnya ya. Seperti itu. Nah, makanya agak lucu kalau jurnal itu jurnal pendidikan bahasa Indonesia ya. Menjelaskan legenda Timun Mas ya, pakai bahasa Inggris. Kemudian yang baca orang Indonesia itu kisah orang Indonesia tapi harus diinggriskan. Nah, Timun Masnya pun diterjemahkan Golden Cucumber. Itu kan lucu ya. Atau misalnya ada situs makam Mbu Sendok, kemudian diterjemahkan Mbu Spoon misalnya. Nah, itu benar-benar terjadi di jurnal internasional itu ya. Oke. Kemudian memiliki terbitan versi daring. Jadi kalau yang printed itu sekarang tidak wajib, tapi daring itu harus ada karena akan bisa menembus batas-batas geografi. Bisa dibaca orang seluruh dunia. Dan dikelola secara profesional ya. Dikelola secara profesional ya. Jadi memang kalau jurnal itu ya sifatnya apa? Reputasi mestinya ada timnya ya. Tidak mungkin dikerjakan orang sendirian gitu. Dan artinya komunikasinya itu juga biasanya lewat email ya, lewat email pun bukan agresif membuat spamming ya, biasanya ada iklan-iklan. Saya pernah diajari tentang bagaimana mengumpulkan email yang sesuai dengan bidang jurnal dan ngebom ya, ngebom. Jadi mass email. Jadi ngebom email ke misalnya 100 author ya. Nah, biasanya kalau di jurnal itu kan ada corresponding author, emailnya kan muncul. Jadi itu namanya email email apa? Kolektor ya. Email apa istilahnya? Menambang email. Jadi nah nanti kalau kita sudah dapat 100, 200 bisa sampai 1000 lah itu. Kalau kita call for paper 1000 email, nah kalau dibaca dan direspon orang 100 ya sudah lumayan kan gitu. Ya. Oke, nah itu makanya kalau jurnal yang sudah scope itu orang akan mengejar-ngejar, bukan dia yang mengejar-ngejar author. Ya, jadi eh, intinya kalau internasional berarti profesional, ya. Ya, termasuk nanti kalau ada retraction, kalau ada yang plagiat atau masalah SARA misalnya ada orang yang menulis tentang pengelolaan masjid di Korea dan konflik dengan masyarakat setempat yang tentang pengelolaan apa masjid, apa masalah dengan lingkungan dan sebagainya. Nah itu sampai karena tekanan ya, masyarakat akhirnya tulisannya withdrawal. Itu bagaimana cara withdrawal, retraction dan sebagainya itu mestinya sebelum terjadi masalah-masalah sudah ada publication ethic-nya gitu. Publication ethic and malpractice-nya itu. Kalau ada hal yang malpractice itu sudah ditangani. Nah, kemudian jurnal internasional bereputasi itu mesti dewan editornya itu orang yang pakar di bidangnya
dan sedikitnya berasal dari 4 negara yang berbeda. Ya, 4 negara atau 4 benua. Ya. Nah, kadang-kadang ada jurnal dari India atau Pakistan itu yang hanya mencatut nama. Halo, Pak Faisal. Iya. Pak Faisal, sebentar. Ini ada gangguan teknis, Bapak Ibu. Sebentar, saya komunikasikan dengan Pak Faisal. Ya, internetnya sedang dipulihkan, Bapak Ibu. Ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Pak Faisal akan join kembali bersama kita. Siap, Pak Arif. Sehat, Prof? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jurnal hukum hari ini ada 2 yang diterima Scopus ini. Oh, bagus itu. Cuman ya Pas pagi ini, siang ini, cuman ya itu ya siang ini, Wah. kualitasnya ya kita kuantitas lumayan, cuman kualitasnya ya yang harus di ini. Nah, itulah. PR Sekarang besar itu, submit Pak. dasar subjek areanya yang hukum masih ya sekarang? Masih Pak, subjek area law. Masih. Ini ada yang 2 bulan submit Scopus langsung accepted ya. Ya, ini juga ngeri-ngeri juga nih. Mudah-mudahan bener ya. Nah, iya, Ya, di dimudahkan Purwokerto itu ceritanya. dimudahkan ya Ramadan ya. Kalau Eh, husnuzonnya seperti itu, Pak. Nah, betul. eh, nah ini Tadi Pak. pagi ini punya Kang Busro ya, The Kang Busro Aisyah. betul. UIN Bandung nerima itu. Silakan, Pak. Silakan Pak Faisal bergabung lagi. Bisa share screen atau saya bantu. Mikrofonnya masih mati, Pak. Sudah, Ya, sudah, sudah, Pak. sudah bisa ya. Sudah. Yang ditulis oleh penulis dari minimal 2 negara itu slide nomor 39. Oke banget ya slide 39. Ditulis oleh penulis dari minimal 2 negara. Finwork cukup. Sampun, Pak. Bentar, Pak. Ini saya bukakan dulu. Oke, saya tak coba pakai laptop juga. Ini pakai HP, laptop, wis. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja, Pak. Ini sudah saya buat. Oke, oke, siap. Ya, jadi
Ditulis oleh penulis dari minimal dua negara. Memang itu dua negara itu pokoknya satu dari Indonesia, satu dari misalnya Malaysia itu udah bisa ya. Tuh. Tapi biasanya jurnal-jurnal yang sekarang itu sudah ini, bahkan misalnya jurnal yang Sinta 3, 4, Sinta 5 misalnya itu biasanya mereka menerapkan ini. Lanjut Mas, terus terus terus. Itu sudah. Eh, jadi biasanya kalau yang nomor 8 terus nomor 8. Ya udah, Bon, Bon. Nomor 8 ini jadi biasanya menerapkan kalau penulis luar negeri itu gratis gitu. Penulis luar negeri gratis, penulis dalam negeri itu bayar gitu ya. Itu. Jadi eh, kecuali kalau kadang ada jurnal itu penulis satu bayar, autornya juga bayar itu. Gitu. Itu juga bayarnya kok sendiri-sendiri bukan gelondongan gitu ya. Ya, nah ini terutama untuk ini ya, untuk untuk kita yang dari jurnal itu memang bagaimana kita mencoba ini. Ya, Pakai saya tak nyoba laptop. pakai laptop. Iya. Nggih, Nggih. nggih. Pas Coba saya ini saya saya yang ini. mute. Ya. Ya. Eh, itu saya login aja ya. Suaranya berisik ya. Suaranya masih menggema. Karena pakai HP. Oh iya, HP-nya dimatikan. Oh, Sip, dipakai ini. silakan Pak. Ya, penulis dari dua negara itu sudah ya. Next Mas yang berikutnya. Ya, terindeks di database internasional itu. Jadi memang eh, Scopus dan WOS itu memiliki seleksi yang ketat itu ada syarat-syaratnya ya. Semakin lama itu semakin diarahkan untuk misalnya advertising policy itu seperti apa gitu. Kebijakan periklanannya apakah mengambil iklan yang sesuai dengan jurnal atau tidak mengambil iklan. Kemudian sekarang itu ada AI declaration ya. AI declaration. Jadi ya bagaimana supaya jurnal ada deklarasi itu penggunaan AI karena sekarang ini ya yang namanya penulis apa itu orang jurnal itu sering dikadali ya. Ya, ternyata tulisannya AI semua itu kan tidak tahu kalau tidak punya Turnitin yang bisa ngecek dengan AI ya. Padahal memang agak mahal untuk sewa dan sebagainya itu ya. Oke, kemudian berikutnya eh, nomor 9 dah satu catatan penting ya. Ini saya tak nyoba sharing sendiri ya. Tak coba sharing sendiri. Monggo Pak. Sebentar. Kak Kiku karena ganti. Ya, salah satu hal yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau kita ketemu jurnal-jurnal itu, kadang-kadang ada yang menggunakan impact factor ya, impact factor. Nah, impact factor itu kadang-kadang enggak ini apa ya? Kalau bukan dari Web of Science itu enggak ada IF. Kalau Scopus itu kan pakai namanya apa itu? Side score ya, side score atau apa itu. Jadi artinya memang harus dipahami ya, harus dipahami. Kadang orang terkesima di IF, termasuk kalau Copernicus itu ada ICV itu. Nah itu infonya itu bisa beli, bayar 5 juta rupiah itu bisa dapat IF gitu. Nah itu makanya kalau di RCI tidak pernah ada tutorial Copernicus ya. Tutorial Copernicus itu enggak ya karena dianggap questionable ya.
Kalau DOAJ itu di mana-mana selalu ada webinar tentang DOAJ karena itu orang solehnya ya, orang solehnya jurnal itu. Ya. Bukan abu-abu tapi orang putihnya itu. Jadi kalau di DOAJ itu tidak menerima yang dari predatory ya. Jadi maka hati-hati dengan perangkap-perangkap itu ya. Ya. Kemudian ini ada list 63 jurnal internasional bereputasi bidang pendidikan ya. Nah, itu juga harus dicek satu-satu itu, discontinue atau tidak itu. Kemudian linknya itu cloning atau enggak itu loh. Jadi harus hati-hati ya. Nah, kalau jurnal-jurnal yang di sini sudah jelas ya. Cuma itu tadi, ini kan ngambilnya dari eh, skimaku ya. Ada kuartil-kuartilnya itu. Kalau di scopus.com itu pakai persentase. Jadi kalau 75% ke atas itu Q1, 50% ke atas itu Q2, 25% ke atas Q3, di bawah 25% itu adalah Q4 gitu ya. Ada kawan saya bilang saya sedang berjuang mendapatkan Q0 katanya. Itu orang lucu itu. Q0 itu terus berapa? Tidak ada kuartilnya. Ya, ini jurnal bidang hukum Sriwijaya Law Review, jurnal ekonomi ya. Kemudian ini jurnal apa ini? Bidang social science ya. Social science, social studies ya. Nah, jurnal ilmu sosial politik Visipol. Nah, itu. Ini filenya lama, jadi scopus coverage-nya mesti ya sudah berubah ya. Ini file lama. Ya, kemudian pokoknya bisa dicari-cari dan kalau yang seperti ini nih bagi yang pemula itu boleh-boleh saja jadi referensi tapi tidak menjadi acuan ya. Tapi kalau jurnal kampus biasanya aman, kecuali jurnal di luar kampus itu ya. Yang terus ini yang BCREC punya Pak Istadi itu kalau jurnal kampus kena ya sudah bagus sudah artinya jangan tanya ini predator enggak. Nah, predator enggak ya artinya nanti dilihat kewajaran jumlah artikelnya, tanya-tanya yang sudah pernah submit, proses reviewnya gimana itu yang lebih tahu ya. Nah ini jurnal di kampus saya, Indonesia Journal of Islam and Muslim Societies, itu Q1 tapi IF-nya 0,6 ya. Yang istihad itu 1,5 itu tertinggi di bidang syariah. Ya, ada di Scopus 94%. Nah ini cara melihatnya. Ini kan highest persentalnya 94%. Jadi kalau di atas 75% itu sudah Q1 ya. Saya skornya 1,0 sekarang 1,0 ya. Ya. Oke. Nah, ini file lama jadi apa itu namanya juga masih IAIN sudah ganti UIN ya. Ya, jadi ini file lama nanti ada coverage-nya mesti berubah itu sesuai tahunnya ya. Nah, pencarian skimaku. Nah, kalau di WOS itu namanya mglclarifate.com. Itu tinggal ditulis nama jurnalnya akan keluar seperti ini. Nah, di Indonesia ada 80-an jurnal yang terindeks WOS semuanya masih di Emerging Sources Citation Index. Jadi sifatnya masih kayak apa itu? Kalau rumah itu masuk gapuro ya, masuk gapuro belum boleh masuk gitu ya. Ya, jadi belum ada kuartilnya, belum ada impact factornya. Ya. Ya. Nah, sekarang bicara ciri jurnal predator itu editorial board-nya mencurigakan. Jumlahnya mungkin terlalu sedikit atau namanya susah dilacak. Kalau Anda ahli di bidang itu, tentu Anda kenal siapa saja ahli di bidang Anda. Orang-orang ini tidak Anda kenal. Ya. Ada jurnal itu terbitan Bandung, ya terbitan Bandung, Journal of ASEAN apa gitu. ASEAN apa gitu tak cari di Sintayong enggak ada adanya di Copernicus Copernicusnya pun non indexed tidak ada ICV-nya editor in chief-nya orang Pakistan orang Lahore dari kota Lahore Pakistan itu bayarnya itu 4 juta itu bayangkan itu belum terindeks Sinta tapi karena Copernicus itu ada yang tim PAK mengatakan sama dengan Sinta 3 itu mahasiswa sampai bayar 4 juta itu untuk bisa lulus itu. Nah, jadi kan eman-eman sebetulnya kalau seperti ini. Kemudian sebuah penerbitan memiliki banyak jurnal. Nah, biasanya jurnal itu kok
punya jurnal puluhan dan tidak terkait itu. Kemudian jurnalnya menyatakan bahwa akan terbit dari sisi sekian pada waktu yang akan datang, tapi ternyata tidak pernah terbit. Nah itu levelnya level tidak jelas itu, dicari tidak ada dan sebagainya. Ya. Nah kemudian tampilan website ala kadarnya kelihatan tidak profesional. Tapi sekarang udah pinter ya, tampilannya manis-manis tadi malah mengalahkan yang aslinya itu. Ya. Ya kemudian jurnalnya disebut International Journal of atau National Journal, tapi Edinburgh tidak mencerminkan namanya. Dan banyak kesalahan typo di judul maupun abstrak, apalagi isinya. Kesalahan ini dapat berupa kesalahan gramatikal, typo hingga substansi. Dan isi jurnal tidak sesuai dengan scope. Katanya Journal of Social Work, tapi isinya pendidikan matematika. Atau malah artinya campur aduk berbagai disiplin yang tidak spesifik nama jurnalnya. Yang Birci tadi yang dari Medan pernah ke tempat saya bilang, lah ini kok mau belajar Scopus, jurnalnya kok ada agama, ada pendidikan, ada teknik, ini gimana? Nah ini katanya multidisipliner, lah enggak gitu toh, multidisipliner kok sapu jagat semua masuk itu gimana? Lah katanya nanti kalau kalau ditolak nanti penulisnya lari semua, lah repot ini. Ya, kemudian jurnal memperlakukan submission fee atau submit saja sudah bayar. Padahal setelah submit belum tentu terbit. Jurnal-jurnal berbasis open journal umumnya memang hidup dari kontribusi penulis, tapi tarif yang diminta biasanya adalah untuk publication fee alias biaya terbit. Nah ini infonya dari jurnalnya UIN Jogja. Nah ini ada pengecualian untuk jurnal yang pakai Scholar One, ya, pakai Scholar One atau pakai apa itu? Pakai Scholar One ya, pakai Scholar One atau pakai manuskrip sentral. Itu memang karena semakin banyak submit, itu hosting ya, hostingnya itu mahal ya. Nah, kita ini terbiasa gratisan ya. Kita di RJ itu kenal ya OJS. Saya ngisi di UNY itu ada mereka pakai Digital Commons ya, kayak di UI itu pakai Digital Commons. Saya tanya, jangan tanya Pak, mahal Pak. Lah yo, maksud tanya enggak boleh gitu loh. Untuk 10 jurnal Sinta 2 sama Sinta satunya itu 600 juta katanya. Jadi setahun itu 600 juta untuk hosting gitu. Nah, gue pendapatannya piro, pendapatannya piro. Ya, jadi berat sekali, mahal sekali, maka ada submission fee. Biasanya kalau cut secar itu $100 misalnya. Ada yang seperti itu. Ya, kemudian kriteria publisher yang dianggap questionable. Questionable dan predatory tadi ya saya katakan ya, questionable itu masih dipertanyakan, kalau predatory ya sudah berat ya. Memasang harga tinggi untuk publikasi artikel dengan dan kurangnya peer review. Ya, pokoknya yang penting cuan ya. Kemudian memberitahu penulis biaya hanya setelah penerimaan, misleading information. Ada juga yang kelihatannya gratis, tapi setelah accepted bayar. Ada tuh di webnya itu free gitu, tapi setelah keterima kok bayar itu. Nah, mungkin alasannya proofreading, tapi nggak disebut proofreading, tapi EPC. Menargetkan penulis melalui spamming massal email dalam upaya untuk mendapatkan mereka untuk menerbitkan atau melayani di dewan redaksi. Proses penerimaan cepat, kertas berkualitas rendah, termasuk surat-surat tipuan. Nah, makanya kalau di jurnal, saya paling sebel sebenarnya kalau ada yang minta LOE. Tapi memang Indonesia itu LOE harga mati ya. Jadi kalau submit keterima harus ada LOE. Nah, PDF-nya itu kemungkinan bisa disalahgunakan itu karena banyak orang yang dinyatakan diterima di sebuah jurnal membayar 3 juta, 4 juta untuk Sinta 3 misalnya, tapi ternyata dia tidak keterima di jurnal itu karena ditipu oleh pialang-pialang atau makelar tadi. Ya. Ya, jadi kalau bisa memang berhubungan sendiri ya, jangan melalui makelar itu. Kalau makelar itu ya kalau orangnya amanah ya, sudah mahal, ditipu dan sebagainya. Jadi makanya sekarang cenderung ini ya, LOE itu ya cukup cukup notifikasi di email itu, notifikasi bahwa artikel Anda dinyatakan diterima dan membayar EPC sekian itu ya. Kemudian nah ini Google Scholar-nya ini listing ulama. Ulama itu harusnya scholar ya, bukan ulama majelis ulama ya. Listing ulama itu maksudnya cendekiawan sebagai anggota dewan redaksi tanpa izin atau tidak memungkinkan mereka untuk mengundurkan diri.
Ya, jadi kadang ada yang protes seperti di FLS itu, orangnya suka kayak menculik orang-orang pinter masuk ke situ tanpa izin ya. Dan ketika protes tetap dipasang di situ. Lah itu ya sungguh menyebalkan ya gitu. Ya. Oke, kemudian lanjut listing palsu sebagai anggota dewan redaksi atau penulis. Menyalin desain visual dan bahasa materi pemasaran situs yang sah hijacking. Ya, hijacking itu ya tadi. Hijacking itu kalau cloning membuat web baru yang persis. Kalau hijacking memang masuk sebagai hacker dan mengambil alih. Ya. Penipuan atau penggunaan desain yang tidak tepat, memberi informasi palsu tentang lokasi penerbitan. Jadi jurnal katanya Inggris, tapi kok alamatnya di Delhi, alamatnya di Karachi, misalnya. Impact factor palsu atau tidak ada keterangan. Ya, ya. Oke. Ya, ini jurnal Psikologi and Education. Ya, ini ada yang ngecek-ngecek seperti ini ya. Dari tahun-tahun itu ada yang tidak bisa dicek, artikelnya dari 11 jadi 170 dan sebagainya. Ya. Tapi yang helium tadi itu loh, sampai berapa ribuan tadi. Itu enggak masalah. Ya. Oke, ya, jadi ini ada grup di Facebook itu Scopus Jurnal Indonesia BSC Community. Sedikit flag by jurnal yang terkasih predatory menurut konsensus dalam presentasi Scopus Talk on Addressing Challenge of Predatory Publishing. Ini berita tahun 2021. Misleading information and lack of transparency. Ya, intinya ini untuk screening ya. Ini yang ngisi Vance Verswellen dan Johan Chang dari Elsevier. Oke, kemudian ada web list of standalone journal itu kayak Weebly apa Weebly bukan Weebly. Beals, Jeffrey Beals ya, Jeffrey Beals. Ada lagi Retraction Watch ya, jurnal yang di-retracted, yang ditarik. Ya, kemudian ada orang bercerita tentang jurnalnya Irade. Irade-nya itu berubah menjadi irade.com. Jadi ini jurnal yang di hijack ya. Ya. Sampai mengatakan itu bukan jurnal kami, mereka menambahkan jurnal. Ya. Oke. Kemudian dari tim PAK mengatakan MDPI itu tidak memenuhi kaidah etika publikasi, bahkan terjadi praktik paper mills. Ya, jika ada dosen yang berniat publikasi di MDPI, mohon dibatalkan. Itu paper mills itu ini, misalnya orang dari Uzbekistan, orang dari Rusia, menyiapkan artikel. Dia memang peneliti di bidangnya, misalnya biologi atau fisika. Ini saya jual seharga 10 juta misalnya. Gitu. Anda tinggal ganti nama sama afiliasi. Jadi memang paper mills itu jual beli artikel gitu. Nah itu gimana kalau penelitiannya di Rusia terus yang nulis saya misalnya kan yo penelitian bahasa Rusia misalnya lah padahal saya tidak tahu bahasa Rusia misalnya. Nah, ini kan aneh ya. Itu bisa terbit di MDPI. Cuma ada yang membela MDPI tidak semuanya predatory, tidak semuanya. Jadi nah, biasanya kalau sudah ada satu predatory yang lain dianggap. Yang kemudian ada hijack. Nah, ini hijack itu di cloning misalnya. Ya, misalnya register Uin Salatiga Acid itu. Nah, itu eh, misalnya dulu namanya register.org. Kemudian pindah domain jadi register Uin Salatiga Acid. Nah, register.org itu kan sudah tidak digunakan, tidak dibayar lagi, maka bisa dibeli oleh orang lain, dibeli oleh orang jahat dan mengaku nanti dari register. Ya. Nah, jadi nanti kayaknya sama persis, tapi beda tempat pengelolanya beda, uangnya larinya ke orang lain. Ya. Clone atau fake journal, misalnya ijims Win Salid Gacit jadi ijims.org, ijims.net.com dan sebagainya. Nah, itu yang tadi yang jurnal school apa tadi? Jurnal apa tadi itu? Yang trade journal tadi itu, ya. Ya itu sama. Nah, ini yang saya bilang agak ribet ya. Namanya ULIGBE.
ulieg.be itu kalau suruh ngecek itu harus masukkan ISSN. Nah, ISSN banyak banget itu. Ya, baik Mas Zain. Maaf tadi memang wifi-nya mati ya ternyata. Listrik mati, wifi mati. Ya, oke. Eh, Ya, ini pakai Mas. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Faisal. oke, Ya tadi ada gangguan teknis ya, tapi oke. tidak menghentikan penyampaian materi sampai pukul sekarang berapa? 14.15. Baik, tibalah saatnya kita untuk diskusi tanya jawab Bapak Ibu. Jika Oke, ingin siap. berinteraksi langsung bisa raise hand ya, atau langsung open mic bisa Bapak Ibu, atau mau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau chat box silakan saja Bapak Ibu. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Robin Simanjuntak. Izin Pak tanya, apakah semua jurnal open access berbayar atau ada yang gratis? Apa beda bayaran jurnal berbayar predator dan bukan predator? Monggo Pak Faisal. Oke. Eh, saya tidak bisa baca di chat ya, sudah kelewat tadi. Oh ini nih ya. Terakhir Pak. Ya, Eh, yang terakhir. Iya ya. Apakah semua jurnal open access berbayar atau yang ada yang gratis? Jurnal open access itu biasanya berbayar, tapi ada open access yang gratis. Eh, Bapak Robin itu bidangnya apa ya Pak ya? Bapak Robin. Bidang ilmunya apa Pak? Saya saya pendidikan teologi saya. Oh, pendidikan teologi ya Pak. Ya. Eh, saya biasanya kalau membantu penulis itu saya masuk di perplexity.ai ya. Di perplexity.ai itu nanti mudah Pak untuk mencari itu, mencari apa? Itu AI AI seperti Google ya. Coba saya tunjukkan bidang keilmuan Bapak teologi. Berarti Bapak tahu jurnal kayak Kurios ya Pak ya? Jurnal Kurios Sinta 2 ya. Jurnalnya Mas Ya, Evan itu. tahu. Kurios ya. Eh, list jurnal pendidikan teologi yang Scopus atau Sinta Pak? Yang Scopus. Ya, yang Scopus. Masalahnya gini, kalau boleh sharing, beberapa D. waktu lalu terjadi memang diskusi yang bingung itu adalah banyak jurnal yang Scopus gitu ya, yang Ya. udah Q2, Q1 ternyata adalah jurnal yang predator karena minta bayaran dan Ya. juga proses G. reviewernya yang singkat gitu kan. Nah itu seperti Ya. Paros, HTS begitu ya. Nah itu yang membuat bingung jurnal-jurnal begitu ada rekan saya yang menulis di sana dan dia merasa dia nggak jadi masalah karena legal karena ada terindeks Scopus ada di Sinta gitu misalnya dia Sinta dia kayak legal gitu jadi Ya. gimana ya susah juga ya Oke. mengatakan apakah Ya. suatu jurnal ini predator nggak kalau nggak legal kan kita gampang nih kalau ilegal nah masalahnya Ya. banyak yang legal karena udah Q2 Q1 gitu. Ya. Jadi Q2 Q1 itu ini Pak. Kalau di Scopus itu kayak orang perjalanan. Kalau dia melanggar nanti discontinue. Nah, kalau discontinue itu nangis Pak. Kalau misalnya mahasiswa S3 sudah terbidik Q1, waktu hari wisuda itu ternyata discontinue. Ijazahnya ditahan ada itu ya. Ada satu kampus negeri di Malang itu yang menahan 100 ijazah doktor itu. Karena apa belum Scopus gitu. Jadi ya itu repot ya. Jadi ini yang saya cari di Perplexity itu ada Curios, Sophia itu kalau Sinta 2 ya. Dunamis. Nah, ini kalau yang Scopus itu nah ini malah yang dicarikan jurnal ethnic food ya. Food and culture itu khusus misalnya sesaji atau mungkin kalau saya pernah baca tentang ekaristi ya. Kalau di NTT itu ekaristi diganti dengan makanan lokal kayak jagung atau apa misalnya. Pokoknya
itu budaya dan agama, makanan, budaya dan agama dan sebagainya. Kalau CLC Web ini Pak gratis Pak, gratis ini, gratis tapi prosesnya kayaknya lama Pak itu. Nah itu yang repot itu. Jadi yang jadi persoalan biasanya kalau yang gratis-gratis itu ya namanya gratis itu mau minta cepet juga susah itu ya. Jadi kalau open access rata-rata berbayar, tapi kalau jurnal kampus kalau kami bidang English teaching itu LLT itu gratis. Sanata Dharma, jurnal Sanata Dharma di Jogja itu gratis. Ya mungkin karena dari kampusnya sudah disupport dengan cukup ya, gaji honornya sudah memadai, tidak memerlukan biaya-biaya yang lain ya. Kemudian apa beda bayaran jurnal berbayar predator dan bukan predator? Kalau jurnal kampus itu Pak, jurnal kampus itu rata-rata itu $300. 300 sampai $500. Itu sudah tinggi itu ya kalau Q1 Q2. Tapi kalau jurnal yang non kampus itu rata-rata sekarang $1.600 sampai $2.500. Kalau Helion tadi sampai $3.000 sekarang. Ya. Nah, jadi ya kita tidak bisa mengatakan Helion itu predatory, padahal bayarnya $3.000 karena memang proses reviewnya 1 tahun, revisi 15 kali, 20 kali, habis itu membayar. Jadi walaupun bisa bayar, belum tentu keterima kalau naskahnya nggak bagus gitu. Gitu Pak Robin ya. Jadi memang yang dilihat itu status predator atau bukannya Pak. Kalau jurnal-jurnal kampus biasanya berbayar agak murah gitu. Kalau jurnal kayak di Taylor Francis atau di jurnal-jurnal yang swasta itu mahal memang ya. Nah itu kalau kami sering mendengar istilah Scopus Syariah. Scopus Syariah itu Scopus yang gratis, Scopus yang gratis tapi nggak predatory. Nah menurut saya tinggal idealismenya ya. Ada teman saya itu sampai S3 sudah angkatannya sudah senior gitu, itu sampai 1,5 tahun itu. 1,5 tahun baru terbit Pak. Padahal jurnalnya itu jurnal Malaysia itu terbit setahun 3 kali. Kalau dinyatakan accepted ya harusnya misalnya terbit misalnya Februari, kemudian Juli, kemudian Desember. Harusnya kan ya kalau Februari dia accepted ya mestinya Juli terbit. Ternyata terbitnya Desember. Nah, itu kan kalau orang masa studinya udah mau habis kan ya panik Pak, karena kapan mau keterima gitu. Jadi kayak dimain-mainkan perasaannya Pak, karena tidak tahu kapan diterbitkannya, hanya accepted gitu aja, tidak disebut kapan itu. Jadi terutama yang sedang S3 itu Pak, sedang S3 atau S2-nya itu beasiswa itu katanya harus fokus itu. Nah kalau untuk idealisme ya kayak kawan saya terbit sampai 4 tahun itu Pak. Jurnal Pragmatic and Society itu prosesnya 4 tahun sampai editor chief-nya ganti katanya. Masa sampai editor chief-nya ganti, jadi sampai saya bilang sabar ya nunggu 4 tahun gratis, tapi gratis Pak, gratis dari submit sampai terbitnya. Nah itu kalau mahasiswa S3 ya enggak jalan ya, enggak jalan nunggu 4 tahun ya. Dan 4 tahun itu tidak nanti kita prosesnya 4 tahun enggak, jadi diem kadang enggak. Kalau email nggak ditanggapi gitu Pak. Jadi kadang kontak personnya kurang, komunikasinya kurang bagus. Gitu Pak Robin. Ya, Semoga bisa tembus fokus baik, Pak yang makasih. yang gratis dan mudah nanti bisa dibagikan ke teman-temannya kalau ada yang. Gih, begitu Mas. Kalau Baik, Mas Arief ya. dulu terbit di mana itu? Kayaknya jurnal syariah Di, juga itu. bukan di Januari. Ya, Nah, ya. oke, baik. Kita Gih. selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu silakan jika ingin bertanya secara langsung bisa open mic terlebih dahulu di unmute ya. Gih. Silakan, kami persilakan. Pak Arif. Oke, Prof, silakan Bro. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gih. Prof Faisal, izin. Saya Kukuh Pak dari Solo. Dari UNS Pak ya. Nah, yang 11 Maret. mengisi Betul. kemarin. Mengisi dengan Kang Busra kemarin. Gih, siap. Sama Mas Gih. Busro.
Nggih. Ini mungkin eh tadi yang disampaikan Pak Faisal sepakat ya. Cuman eh kembali lagi mungkin ya semua itu ke etika ya Pak ya, betul ya, ke etika publikasi. Nggih. Jadi terutama bagi Nggih. editor ya. Jadi eh, Nggih. kalau kita perhatikan mungkin ya, ini kan background saya hukum Pak. Jadi eh, kebetulan saya dipercaya di Ketua APCHI, jadi Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia. Dan saya memperhatikan itu memang jurnal-jurnal itu sekarang yang tadi Bapak sampaikan tadi ya. Jadi ada yang mohon maaf ya, mohon maaf ada yang belum Sinta pun ya, ada yang Sinta 6, tapi eh, didesain mungkin ya, didesain eh, menuju ke arah arah jurnal internasional. Scopus kan sekarang bisa dipelajari ya Pak, betul ya, bisa dipelajari sekali. Jadi apa namanya, kalau mungkin Scopus di Belanda sana itu ngertinya mungkin ya Solo Mekah gitu kan. Ternyata plus 62 ini belok-belok bisa gitu kan. Oh, gimana caranya ngakali biar terindeks Scopus nih. Tapi gitu ya, Pak. Nggih. Jadi Ya, contohnya Pak. mungkin ini ada jurnal yang saya perhatikan ada penerbit ya. Jadi saya cek editornya luar biasa, Pak. Jadi dari berbagai benua ada semua tuh. Dari Amerika Serikat ada, dari Afrika ada, dari Asia ada, dari Australia ada, seperti itu ya. Tetapi ternyata eh, setelah kita cek di apa namanya di web jurnalnya misalnya seperti itu ya, atau mungkin kita iseng-iseng tanya ke, kebetulan mungkin ada editornya ini yang kita kenal gitu lah. Ternyata apa? Ternyata nama yang dituliskan di jurnal itu tanpa izin seperti itu ya. Jadi tanpa persetujuan mereka ya. Ini kan berbahaya juga ya. Seperti itu. Jadi dia desain sebegitu cantiknya. Sudah Scopus, jurnalnya sudah Scopus, kuartilnya sangat luar biasa ya. Tapi eh, kita spill-spill ternyata editornya itu ya yang dicantumkan namanya itu ya tanpa persetujuan seperti itu. Nah ini kan dan Nggih. tidak pernah berkontribusi juga seperti itu kan, nggak pernah berkontribusi juga untuk ikut apa namanya mungkin apa mereview naskah seperti dan seterusnya gitu. Ini mungkin yang lagi yang disampaikan Pak Faisal tadi semua ya kembali ke etika ya. ISSN lengkap kan, ISSN lengkap. Eh, Nggih. eh, apa namanya authorship-nya luar biasa ya. Bahkan authorship ini kita temukan ya penulis pertama orang Indonesia pasti penulis keduanya orang luar negeri nih pasti itu kan. Jadi dan kadang ada yang kita cek tulisan misalnya soal pajak ya, pajak di Bringharjo ini ya. Jadi Bringharjo Jogja itu penulis keduanya orang Jerman, penulis ketiganya orang Thailand, Pak. Jelas itu nggak ada apa ya sumbangsi pemikiran mungkin bagaimana di Jerman, bagaimana di mungkin Thailand sana gitu kan, retribusi parkir kalau nggak salah di Bringharjo itu. Tapi penulis keduanya orang Jerman, penulis ketiganya orang Thailand. Apa mungkin berbaik sangkanya kita ini ya orang mereka itu meneliti di Bringharjo seperti itu ya gitu kan, orang Jerman sama orang Thailandnya ini ya. Dan ini ketika kita Nggih. eh, konfirmasi juga, wah benar. Jadi dia nggak nulis itu gitu. Ini juga jadi persoalan juga ya. Jadi makanya tadi Pak Faisal benar ya, red flag kita bahaya ya. Jadi gitu Pak. Mungkin itu aja dari saya Pak. Heeh. Nggih. Terima kasih, Prof. Nggih. Memang kalau bicara etika itu ya termasuk juga penentuan tarif publikasi itu juga sedang terjadi perdebatan karena sebetulnya kalau Sinta 1 itu berapa sih? Sinta 2, Sinta Ya, 3. betul Sekarang betul. kalau kita lihat, saya cari di Perplexity tadi, Sinta 3 itu bisa sampai 5 juta. Gitu. Tapi kalau jurnal kampus, Sinta 3 5 juta itu kan ya terlalu lah gitu lah, terlalu. Jadi memang kadang ya tadi tuh pendampingan Q1 biayanya 70 juta.
dicek di jurnal tujuannya itu 30 juta. Jadi biaya pendampingannya aja 40 juta. Itu Pendampingan penulisan atau pendampingan menuju nah Scopus? itu enggak jelas, enggak jelas. Ketika ditanya itu undang saya dulu ke kampus Anda, baru baru itu saya ada punya timnya. Jadi Hmm. orangnya itu profesor bidang kajian ilmu hadis, teman saya bidang linguistik. Jadi nggak nyambung loh. Jadi itu gimana itu loh. Jadi kayaknya mau sapu jagat semua orang di apa metode kuantitatif, kualitatifnya, kontennya ya. Jadi apakah itu pendampingan itu dibuatkan tulisan atau gimana? Jadi kan ada tuh tipe dibuatkan itu. Jadi memang pokoknya kasih judul aja kami buatkan, kan repot ya. Tapi bayarnya luar biasa. Jadi persoalan etika ini susah juga ini mau dan dari pemerintah kayaknya belum ada langkah-langkah yang menjamurnya itu. Mungkin pembatasannya dengan sulitnya mencari ISSN harus kerjasama dengan kampus dan tanda tangan selevel eselon berapa itu eselon 2 pokoknya harus level wakil rektor atau dekan atau apa itu yang tanda tangan dan harus ada buktinya. Jadi sekarang untuk mencari ISSN susah banget itu bisa 3 bulan itu 3 bulan 4 bulan berbulan-bulan itu karena memang syarat-syaratnya makin lama makin berat itu. Terutama kalau CV itu kan kadang-kadang tidak ada penyebutan KB, KBL, Pak, KLBI, Pak. KLBI berapa itu yang tentang penerbitan buletin dan jurnal. Nah, kalau kan harus ke notaris lagi tuh, harus dirubah lagi SK apa akta pendiriannya itu. Jadi banyak hal itu. Jadi emang ini saya kadang-kadang kalau teman-teman banyak yang tanya di grup, ada grup-grup yang namanya grup diskusi artikel jurnal yang memang ingin publikasi yang ideal itu ini apa sifatnya eh, lebih ke setiap bidang ilmu itu ada referensi itu, Prof. Misalnya linguistik itu jurnal yang sehat itu yang mana gitu. Whitelist lah, whitelist ya. Kalau di UNS saya kira ada ya whitelist itu, whitelist, whitelist kemarin di Unpad di mana itu ada whitelistnya. Ini jurnal ini putih, jurnal ini abu-abu, jurnal ini hitam. Jadi ada timnya itu, Prof. Tim yang supaya mahasiswanya nggak tertipu gitu. Jadi kalau tapi yang dibilang abu-abu itu juga beda pendapat ternyata ya. Kalau di UNS itu kayak jurnal apa itu jurnal IJSCL misalnya atau jurnal TPLS itu enggak masalah. Tapi kalau di UNES atau di UNM itu masalah. Wah, predator ini ya, ternyata beda-beda ya. Antar kampus itu tidak ada kesepahaman mana yang abu-abu, mana yang putih, mana yang hitam itu kadang itu. Karena mungkin saking sulitnya bidang linguistik jadi Serabopo. Tapi kalau discontinue mahasiswanya juga ijazah ditahan dan sebagainya. Ini repot. Jadi artinya memang karena mungkin kampus tidak menyediakan ya Prof. Kampus tidak menyediakan jurnal Scopus di bidang itu. Disuruh nyari sendiri itu juga susah gitu. Dan mungkin tidak bagus juga kalau orang dalam kampus nulis di jurnal kampusnya sendiri itu kan juga tidak bagus itu. Ngaten Prof Kuku saya setuju tentang terima kasih Profesor. etika dan sebagainya ya. Nah, walaupun kalau harga itu ya terserah no. Nah, saya tawarkan dia beli mau beli ya sudah loh. Padahal itu ya karena kepepet juga karena masa studi yang habis dan sebagainya itu. Itu Pak Arief saya ini. Saya kembali ke Pak Arief. Ini kalau sudah para pakarnya guru besar jurnal ini udah berbicarain bakal panjang. Monggo silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin ada yang ditanyakan ke Pak Faisal atau mau sharing pengalaman. Monggo silakan. Ini ada di Ibu Muryani nih Pak di chat box. Mungkin di luar bab pembahasan ini yang disebut penulis asing, apakah karena berasal dari afiliasi sekolahnya atau hanya asal negara? Misal saya berkolaborasi dengan mahasiswa asing yang kebetulan sedang menjadi mahasiswa di kampus saya di Indonesia, apakah diizinkan asal ada izin dan kontribusi penulis? Begitu Pak, kira-kira. Tanggapannya bagaimana Pak? Boleh itu Bu.
boleh, Ibu Muriani boleh itu. Jadi kalau ada orang asing yang sedang berada di tempat kita itu bisa orang yang sedang magang atau sedang program di sini boleh diikutkan membawa afiliasi negaranya gitu. Termasuk teman-teman yang sedang berada di luar negeri, dia bisa menggunakan afiliasi kampus yang di kampus yang ditempati ya. Tapi kalau menggunakan email ya kalau di kampus saya jangan UIN Salatiga Acid, harus misalnya Leeds UK Acid ya, UK misalnya. Kalau Amerika ya pakai edu ya, pakai edu gitu. Jadi emailnya jangan email apalagi email gratisan ya. Pakai email kampus yang ditempati ya. Nah, tapi kalau sudah balik ke Indonesia ya sudah, jangan pakai itu pakai email yang kampus yang ditempati sekarang. Oke. Jadi memungkinkan Bu, tapi memang dipastikan ada kontribusi, memang ada kolaborasi dengan baik. Demikian. Ya, terima kasih Pak Faisal dan Bu Muriani. Ya, saya kira sudah panjang lebar ya Pak Faisal ya terkait dengan pembicaraan questionable dan predatorial jurnal sampai sekarang pukul 14.36. Ini sudah cukup banyak materi dan pengalaman dari Pak Faisal dan Bapak Ibu yang hadir dan Prof. Kuku yang telah menyampaikan terkait dengan etika publikasi dan pengurus wilayah Jawa Tengah pada kegiatan ini sekali lagi menyampaikan bahwa ada satu kali lagi kegiatan di hari Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Silakan Bapak Ibu jika ingin mengikuti dengan tema penulisan artikel ilmiah dan dampak penulisan artikel ilmiah yang dapat diterima di jurnal internasional bereputasi. Bapak Ibu bisa saja melihat flyer yang diedarkan oleh relawan jurnal Indonesia. Silakan bisa mendaftar melalui link yang sudah tertera. Dari kami perwakilan sebagai pengurus wilayah Jawa Tengah relawan jurnal Indonesia mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan agar puasa kita bisa dapat diterima dan mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan sampai jumpa di hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Faisal, wabarakatuh. Pak Arif. Oke, Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bro. Sama-sama Prof. Sami-sami. Mas Arif saya pamit dulu Bapak Ibu semua. Mohon izin. Sukses semua bisa terbit di jurnal yang sehat tidak predatori. Mari. Assalamualaikum.